Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ini kayaknya sarapannya kurang tepat ini. Coba dinaikkan lagi, dibakar lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu, melanjutkan agenda kita di pelatihan dasar fungsional penyuluh pertanian ahli. Kemarin kita sudah belajar, sudah bertemu dengan saya, belajar tentang komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Sekarang kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang evaluasi penyuluhan pertanian. Bapak dan Ibu, saya akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi. Jadi seperti ini, saya pernah menginap di Hotel Bintang 5. Di situ, di meja itu disediakan ada satu map dari berbalut kulit yang rapi, yang bagus. Setelah saya buka, ternyata isinya di situ instrumen atau lembar evaluasi. Nah, saya berpikirnya gini, kenapa Hotel Bintang 5 sebagus itu dia menyediakan lembar untuk dikritik? Anggap saja evaluasi itu untuk mengkritik ya. Ya, kalau kita bilang sudah baik pelayanan mulai dari awal kita tidak membuka pintu sendiri sampai dengan di dalam masuk ke kamar itu semuanya sudah tersedia dan semuanya sudah rapi, gitu kan? Hotel Bintang 5 kan? Nah, kita mungkin tidak perlu meragukan lagi tentang kualitas pelayanannya. Saya merasa janggal ketika membuka itu. Nah, itu materi kita tentang evaluasi penyuluhan pertanian. Kurang lebih nanti seperti itu. Makanya kita itu nanti berkaitan dengan tugas kita sebagai penyuluh pertanian. Apakah penyuluhan yang kita lakukan di lapangan itu sudah sesuai atau belum? Gitu ya, Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai. Ini nama saya, kemarin sudah berkenalan. Mungkin kalau ada yang mau menyimpan nomornya, silakan disimpan. Nanti untuk kelanjutan, misalkan Bapak dan Ibu ada kendala atau ada kesusahan ketika di lapangan, kita bisa berkomunikasi, gitu ya. Hasil belajar dari pertemuan kita kali ini diharapkan nanti, karena kita nanti hanya membahas sesi pertama ini, kita membahas hanya sampai dengan tahap-tahap evaluasi sampai dengan tujuan manfaatnya. Jadi diharapkan nanti peserta dapat merencanakan dan memahami dan merencanakan evaluasi penyuluhan pertanian. Indikator hasil belajar yang diharapkan, nanti diharapkan Bapak dan Ibu dapat menjelaskan. Nah, ini beda ya, setiap tahapan ini nanti akan berbeda. Ini taksonominya berbeda. Menjelaskan pengertian, tujuan, dan manfaat evaluasi. Kita hanya akan belajar di satu sesi ini. Gitu ya, Bapak dan Ibu? Nah, kita masuk ke evaluasi. Untuk memahami apa itu evaluasi, saya akan membagikan bendera dengan tiangnya. Boleh dipegang? Mbak Nanda, Ibu Abida. Nah, oke. Nah, kira-kira untuk apa ini, Bapak dan Ibu? Untuk evaluasi, Pak. Iya. Nah, pengukuran. Oke. Nah, bagaimana caranya? Coba sekarang perintahnya, Bapak dan Ibu silahkan dibandingkan dengan teman di sebelahnya. Lebih panjang mana? Atau sama? Beda. Untuk sebelah kanan saya, lebih panjang punya siapa? Punya Mbak Nanda, punya Bu Nanda. Oke, sebelah kiri? Punya? Punya Kansa lebih panjang. Nah, itu penilaian namanya. Setelah diukur, setelah dibandingkan, ternyata ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Nah, untuk lebih tepatnya, jadi evaluasi itu gini teman, Bapak dan Ibu. Boleh saya pinjam satu? Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah membandingkan dan ternyata sudah bisa membedakan antara yang panjang dan pendek. Kalau yang lainnya kayaknya bentuknya sama ya, benderanya sama gitu. Tapi ternyata ada tiangnya yang bentuknya panjang dan pendek. Nah, evaluasi itu seperti itu Bapak dan Ibu. Evaluasi itu untuk mengukur sejauh mana
sebuah program itu dilaksanakan. Sudah baik atau belum, gitu kan? Sudah bermanfaat atau belum, sudah bisa diterima atau belum, seperti itu ya. Nah, untuk lebih tepatnya caranya bagaimana? Diukur dulu misalkan ya. Diukur dulu, oh ini panjangnya ternyata 30 cm. Ternyata setelah itu punya Ibu Adiba diukur panjangnya 25 cm. Penilaiannya adalah tiang bendera punya Mbak Nanda itu lebih tinggi atau lebih panjang dibandingkan punya Mbak Adiba. Bisa dipahami? Berarti evaluasi itu untuk yang pertama mengukur, setelah mengukur menilai. Itu pengertian evaluasi secara umum, Bapak dan Ibu ya. Nah, nih muncul untuk mengukur. Jadi evaluasi itu sebuah rangkaian kegiatan untuk mengukur dan menilai. Yang dinilai apa Bapak dan Ibu? Yang dinilai, ini saya bold ini supaya Bapak dan Ibu bisa membaca, kalau melihat tayangan bisa membaca dengan mudah, langsung mengambil poin-poinnya. Yang diambil, yang diukur apa? Yaitu tentang relevansi, efisiensi, dan efektivitas. Gitu ya. Yang pertama apa yang diukur? Relevansi. Setelah itu efisiensi dan oke. Ada komen? Sampai sini? Sudah? Paham? Evaluasi itu dan oke, kita lanjut. Nah, ini kata ahli, beberapa ahli. Nah, ini dampak sebuah evaluasi ketika dia tidak dilaksanakan dengan baik. Yang pertama saya baca aja. Dari Soraya Nasution, yang pendek saja ya. Ini seorang penulis. Kenal Soraya Nasution? Tidak kenal, tidak suka membaca berarti. Soraya Nasution pernah mengatakan begini, beginilah dunia kerja, evaluasi itu perlu untuk meningkatkan kualitas. Gitu ya. Jadi kita seolah-olah sudah bekerja baik gitu, seolah-olah menurut kita. Tapi menurut pengukuran setelah diukur, oh ternyata masih ada yang kurang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena kita penyuluh pertanian, nah evaluasi penyuluhan pertanian itu apa? Yaitu sebuah proses pengumpulan data dan informasi. Data dan informasi sudah paham ya, saya kira Bapak dan Ibu ya. Kalau informasi itu belum tentu data, kalau data itu sudah pasti informasi. Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan, langsung saja mungkin Bapak dan Ibu bisa dibaca ya, tentang penyuluhan yang sudah dilaksanakan. Jadi Bapak dan Ibu, misalkan gini, kita di Programa sudah mencantumkan di situ ada program untuk penyuluhan penanganan hama wereng. Setelah kita melakukan penyuluhan, kira-kira Bapak dan Ibu itu sudah yakin atau belum bahwa penyuluhan yang dilakukan itu sudah bisa dilakukan oleh petani? Yakin atau belum? Belum. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa yakin atau mendapatkan oh sudah, oh belum gitu? Bagaimana caranya kira-kira? Dilakukan evaluasi. Itu evaluasi penyuluhan pertanian. Bapak dan Ibu harus melakukan itu. Ada yang sudah melakukan? Belum? Wah, ini berarti sepulang dari sini Bapak dan Ibu langsung merencanakan dan mengaplikasikan, gitu ya? Oke. Sampai sini, sebelum kita masuk ke ruang lingkup, Bapak dan Ibu mungkin ada respon, ada feedback, ada pertanyaan? Cukup? Sebelah kanan saya cukup? Sebelah kiri? Cukup, oke. Masuk ke ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian. Oke, sebelah sini mungkin nggak kelihatan ya. Oke, ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian. Kayaknya masih ini ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sarapan aman ya? Aman. Jangan ngantuk, kalau sudah sarapan jangan ngantuk dulu Bapak dan Ibu ya.
Kita lanjut ke ruang lingkup evaluasi penyuluhan pertanian. Apa saja sih yang perlu kita evaluasi dalam dunia penyuluhan pertanian itu? Kembali lagi Bapak dan Ibu, harus muncul di situ, harus mengukur tentang efektivitas dan efisiensi. Gitu ya. Apakah efektif itu sudah penyuluhan yang kita lakukan itu sudah efektif atau belum? Efisiensi itu sumber daya yang kita keluarkan untuk melakukan penyuluhan itu sudah tepat atau belum, gitu ya, untuk mengukur efisiensinya. Berikutnya dampak. Dampak itu di akhir, setelah pasca, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan penyuluhan, apakah penyuluhan yang kita lakukan itu sudah berdampak atau belum di lapangan? Misalkan tadi kalau kita berbicara tentang penanganan hama wereng, apakah sudah ada penurunan serangan atau belum? Itu namanya evaluasi dampak. Oke. Terus yang berikutnya adalah keterlibatan peserta. Tentu penilaiannya harus melibatkan peserta. Tidak boleh saya misalkan habis mengajar seperti ini, terus saya memberikan nilai untuk diri saya sendiri. Nah, nggak fair namanya, gitu ya. Tadi Bapak dan Ibu punya hak untuk menilai tentang pengajaran yang saya lakukan, gitu. Terus berikutnya ada metode penyuluhannya, metodenya sudah tepat atau belum, metode, materi dan media. Dalam dunia penyuluhan harus muncul metode, materi dan media. Metode caranya sudah tepat atau belum, materinya sudah sesuai kebutuhan atau belum, dan media sudah tepat atau belum, gitu ya. Misalkan Bapak dan Ibu memberikan penyuluhan tentang cara perawatan traktor R2, gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu hanya menjelaskan dengan cara penyampaian seperti ini. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu bisa enggak? Nah, kalau berarti kalau misalkan kita mengajarkan tentang penanganan atau perawatan traktor R2, harusnya dengan apa? Lebih efektif. Praktek. Nah, itu nanti kita harus mengevaluasi itu. Setelah kita melakukan penyuluhan, kita harus mengevaluasi medianya sudah tepat atau belum, materinya sudah tepat atau belum, dan metodenya harus tepat atau belum, gitu ya. Yang berikutnya ada evaluasi diri. Evaluasi diri itu berarti kita menilai diri kita masing-masing. Misalkan tentang penguasaan materinya, setelah disampaikan materinya, kita penguasaannya sejauh mana? Oh, kita sudah menguasai di subbab ini, di bab ini gitu. Atau kita belum menguasai di bab ini. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Itu ruang lingkup evaluasi penyuluhan. Yang pertama ada efektif dan efisien. Terus di akhir kita mengukur dampak. Terus apa yang harus diukur dalam dunia penyuluhan pertanian? Metode, materi dan media. Masih ada yang bingung? Sampai dengan ruang lingkup? Aman ya? Kita lanjutkan. Tentang tujuan manfaat evaluasi penyuluhan pertanian. Kita nanti belajar sampai dengan manfaat saja ya Bapak dan Ibu. Jadi kita tinggal 2 slide ini, tujuan dan manfaat evaluasi penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan evaluasi itu tentu untuk mengukur target dan tujuannya. Sebuah penyuluhan itu pasti mengukur target dan tujuannya, gitu ya. Apakah sudah tercapai targetnya atau belum? Yang kedua, untuk mengukur kelemahan dan kekurangan programnya, bukan mencari kesalahannya, tapi mengukur kelemahannya. Nanti setelah dievaluasi, apakah muncul itu menjadi lebih baik atau menjadi kurang. Kalau kurang, apa yang kurang? Nanti akan muncul di evaluasi, gitu ya. Terus berikutnya sesuai kebutuhan petani, dan yang berikutnya meningkatkan kualitas program, gitu ya. Untuk meningkatkan kualitas program berikutnya. Yang berikutnya, yang kelima adalah untuk menilai kualitas kinerja dari penyuluh pertanian itu sendiri, gitu ya. Terus yang keenam untuk memberikan umpan balik.
kita lanjutkan dengan manfaat evaluasi. Tujuan sudah aman, Bapak dan Ibu? Saya rasa aman ya, tujuannya pasti ya. Kita sudah tahu bagaimana program direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Terakhir, selalu seperti itu. Nah, di poin nomor 6 itu, yaitu hasil dari evaluasi. Untuk merencanakan program berikutnya, itu pasti kita sudah membaca hasil evaluasinya. Nah, supaya program berikutnya dapat berjalan lebih baik. Kita lanjut ke manfaat evaluasi penyuluhan pertanian. Yang pertama, untuk menilai efektivitas. Bapak dan Ibu, kita tidak akan keluar dari efektivitas dan efisien. Ya. Kita harus selalu mengukur itu. Yang kedua, untuk meningkat manfaatnya, yaitu meningkatkan kualitas program. Jelas tadi sesuai dengan tujuannya. Ini harus terkait terus antara tujuan dan manfaat ini. Terus untuk menghemat sumber daya, artinya efisiennya, untuk mengukur efisiennya. Terus memberikan umpan balik, jelas tujuan evaluasi yaitu bukan untuk mencari kesalahan, tapi memberikan umpan balik. Kalau memang sudah baik, kalau memang belum baik, bagian mana yang belum baik itu harus muncul dari hasil evaluasi. Berikutnya, untuk manfaat yang kelima yaitu untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ini penting ya, apalagi dalam kondisi sekarang, saya rasa ini sangat penting. Terus yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kemampuan penyuluh. Itu ya Bapak dan Ibu. Oke, sesi kita selesai sampai di sini. Untuk sesi berikutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, Bapak dan Ibu, evaluasi tadi tentang mengukur dan boleh lebih keras, evaluasi tentang mengukur dan menilai. Apa yang dinilai? Efektivitas, efisiensi, dan ayo, efektivitas, efisiensi, dan apa? Relevansi. Gitu ya, jangan lupa dulu. Nanti sarapannya kebanyakan akhirnya menjadi gampang lupa, ngantuk gitu ya. Oke, jangan tegang. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Ruang lingkupnya tetap kembali lagi muncul efektivitas, efisiensi, dampak, metode, materi, dan median. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri ada feedback, pertanyaan boleh, pernyataan boleh, atau tanggapan boleh? Silakan. Cukup? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, kita akhiri sesi hari ini. Kita sudah merangkum, sudah menyimpulkan juga, sudah mengevaluasi. Bapak dan Ibu kurang lebih sudah paham. Jika kurang paham, nanti Bapak dan Ibu bisa membaca lagi dari tayangan yang sudah dibagikan dalam grup atau di LMS. Gitu ya. Oke, karena tidak ada feedback, kita akhiri. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.